Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nusalam Hasyidik, asal UPT, Rutan kelas 2B Kolaka. Saat ini, saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Watu Bangga, Kota Kendari. Di taman ini, terbaring para pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan juang. Taman Makam Pahlawan Watu Bangga di Kota Kendari menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Mereka yang dengan kesadaran dari hati dan tulus untuk membela negaranya. Meskipun mereka sadar bahwa membela negaranya bahkan menuntut nyawa mereka sendiri. Bertempur di berbagai palagan, lalu akhirnya kembali dan terbaring di Taman Watu Bangga, Bumi Anoa. Mereka mengajarkan kita tentang kesetiaan dan ketabahan hingga akhir. Dua hal yang membalut semangat bela negara. Pada pertempuran di Surabaya, Bung Tomo pernah berkata, selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan mau kita menyerah kepada siapapun jua. Kita sebagai generasi muda patutlah mencontoh apa yang telah Bung Tomo dan para pahlawan ajarkan kepada kita, untuk tetap berkorban, untuk tetap berjuang sampai apa yang kita inginkan tercapai. Kini, saatnya telah tiba bagi kita para pengisi kemerdekaan untuk meneruskan perjuangan mereka yang telah tiada. Belajar dan mengembangkan diri dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin kompleks. Terus mengasah kemampuan dan tidak mengenal kata menyerah demi membawa bangsa Indonesia mencapai tujuan kemerdekaan. Karena pada saatnya nanti, kita para pemuda yang akan menentukan ke arah mana bangsa ini akan berlayar, menuju kemakmuran atau kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyad Keraji dari Lapas Narkotika kelas 2A Sungguh Minasa. Peserta Laskar PNS gelombang 2 angkatan 107 kelompok 1. Masjid Tua Katangka menjadi saksi masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu dari 10 masjid tua di Indonesia. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1603 oleh Sultan Alauddin Raja Goa yang ke-14. Dan hingga saat ini masjid ini terus digunakan untuk tempat ibadah oleh warga sekitar masjid ini. Masjid ini beralamat di Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid Katangka ini tidak hanya dibangun begitu saja. Menurutnya, mulai dari pintu hingga kubah memiliki makna tersendiri. 5 pintu yang bermakna 5 rukun Islam yang ke-5, 6 jendela maknanya rukun iman yang ke-6, 4 tiang penyangga yang bermakna 4 sahabat Nabi, dan kubah masjid yang bersusun 2 menandakan 2 kalimat syahadat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Mari mengenal dan melestarikan peninggalan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Dileca, salah satu peserta Latsar PNS Kemenkumham 2022. Pada kesempatan kali ini, saya berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Parepare, yaitu Monumen 40.000 Jiwa Kota Parepare, di mana saya akan mendokumentasikan tempat ini sebagai bentuk pemenuhan tugas Latsar PNS Kemenkumham 2022, yaitu materi wawasan kebangsaan. Parepare merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pare juga dikenal dengan beragam tempat wisata yang
memiliki keindahan yang mengagumkan. Namun, di balik keindahan kota Parepare terdapat pula sejarah yang memilukan, di mana para pahlawan dan pejuang yang berjuang dan berkorban melawan para penjajah untuk mempertahankan kota Parepare. Di mana peristiwa tersebut dimulai pada tanggal 11 Desember 1946. Setelah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook memaklumkan keadaan darurat perang di sebagian besar daerah Sulawesi Selatan, meliputi kota Makassar, Bantaeng, Parepare, dan Mandar. Operasi ini dilakukan berdasarkan keadaan darurat perang dengan melakukan tindakan tegas, cepat, dan keras tanpa kenal ampun dengan melaksanakan tembak di tempat tanpa proses. Operasi pembersihan dan pembunuhan yang dipimpin Westerling berlangsung selama kurang lebih 5 bulan sampai ditariknya kembali pasukan Westerling dari Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Mei 1947. Diperkirakan sekitar 40.000 rakyat Sulawesi Selatan terbunuh, sehingga dari peristiwa tersebut dibuat sebuah monumen, yaitu Monumen Korban 40.000 Jiwa, yang diperingati setiap tanggal 11 Desember untuk mengenang pembantaian rakyat Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten KNIL Raymond Pierre Paul Westerling. Hari peringatan ini pula dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rasa setia pada negara, dan menanamkan sikap rela berkorban kepada generasi penerus bangsa. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.